Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina nomor 151 sampai dengan 153. Pernah ketika aku berada di dapur bersama Suster N, ia sedikit marah kepadaku. Sebagai hukuman, aku disuruh duduk di meja sementara ia sendiri terus bekerja keras, membersihkan dan menyikat. Sementara aku masih duduk di sana, para suster datang dan sangat heran mendapatiku duduk di meja, dan setiap orang berkomentar sekehendaknya. Yang seorang berkata bahwa aku adalah seorang pemalas, dan yang lain, sungguh aneh. Waktu itu, aku adalah seorang postulan. Suster-suster lain berkata, akan menjadi suster macam apa dia? Tetapi aku tidak dapat turun, sebab suster telah memerintahkan aku untuk duduk di sana demi ketaatan sampai ia menyuruh aku turun. Sungguh Allah sendiri tahu betapa banyak tindak penyangkalan diri telah terjadi. Aku merasa sudah mati karena malu. Allah sering membiarkan hal-hal seperti itu demi pembinaan batinku. Tetapi Ia mengimbangi perendahanku ini dengan penghiburan yang besar. Dalam kebaktian kepada Sakramen Maha Kudus, aku melihat Dia sangat elok. Yesus memandangku dengan mesra dan berkata, "Putriku, jangan takut akan penderitaan. Aku menyertaimu." Pernah aku mendapati tugas jaga malam, dan hatiku sangat menderita sehubungan dengan pelukisan gambar itu. Dan aku belum tahu jalan yang harus kutempuh, sebab mereka terus-menerus berusaha meyakinkan aku bahwa semua itu adalah hayalan. Di lain pihak, seorang imam berkata bahwa barangkali Allah menghendaki disembah lewat gambar ini, dan karena itu aku harus berusaha agar gambar itu dapat dilukis. Sementara itu, jiwaku mengalami keletihan yang luar biasa. Ketika aku memasuki kapel kecil, aku mendekatkan kepalaku ke tabernakel, mengetuknya sambil berkata, "Yesus, pandanglah kesulitan-kesulitan besar yang kuhadapi sehubungan dengan pelukisan gambar itu." Dan aku mendengar suara dari tabernakel, "Putriku, penderitaanmu tidak akan berlangsung lebih lama." Pada suatu hari, aku melihat dua jalan. Yang satu lebar dilapisi dengan pasir dan bertaburan bunga-bunga, penuh dengan sukacita, musik, dan segala macam kenikmatan. Orang menapaki jalan itu sambil menari dan bersenang-senang. Mereka sampai pada ujung jalan itu. Ada suatu jurang yang mengerikan, itulah jurang neraka. Jiwa-jiwa itu berjatuhan ke dalamnya. Begitu mereka melangkah, langsung mereka jatuh. Dan jumlah mereka sedemikian besar, sehingga tidak mungkin untuk menghitungnya. Dan aku melihat jalan lain, atau lebih tepat, suatu lorong, sebab jalan itu sempit dan berhamparan duri serta batu-batu. Dan orang yang menapak di jalan ini mencucurkan air mata, dan segala macam penderitaan menimpa mereka. Sejumlah dari mereka jatuh di atas batu-batu itu, tetapi langsung bangkit lagi dan melanjutkan perjalanan. Pada ujung jalan itu ada sebuah taman yang sangat indah, penuh dengan segala macam kebahagiaan, dan semua jiwa itu masuk ke dalamnya. Seketika itu juga mereka lupa akan segala penderitaan mereka. Yesus, Engkau andalanku.